Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ervina Maulida, SPD MBA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfa Hijrah dengan NIM 17096220084. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai proposal bisnis dengan judul Citul menciptakan hidangan unik dengan kombinasi aci dan tulang. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas saya hari ini, yang pertama ini ada latar belakang, yang kedua ada gambaran umum, rencana usaha, yang ketiga ada metode pelaksana, yang keempat ada jadwal kegiatan. Alasan saya memilih, Citul ini sebagai usaha saya ini, terdapat 2 faktor. Yang pertama, adanya potensi pasar yang belum sepenuhnya tergarap untuk produk makanan berbasis aci dan tulang. Yang kedua, inisiatif untuk menciptakan hidangan unik yang memanfaatkan kombinasi khasiat aci dan tulang. Penelitian pasar juga awalnya menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar untuk produk makanan inovatif yang tidak hanya lezat, tetapi juga akan kaya nutrisi, terutama kalsium yang berasal dari tulang. Nah, selanjutnya ini ada, gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, kondisi umum lingkungan. Poin pertama ini minat tinggi dari konsumen terhadap inovasi dalam dunia kuliner. Yang kedua, pasar kuliner yang dinamis dan berkembang untuk bersaing. Yang ketiga, dukungan perkembangan teknologi. Poin yang keempat, sumber daya manusia. Poin yang kelima, potensi pasar yang luas dan diversifikasi. Yang keenam, memanfaatkan teknologi hijau yang ramah akan lingkungan. Selanjutnya ini ada peluang pasar. Poin yang pertama, peluang pasar yang signifikan. Eee Peluang pasar yang signifikan ini nanti di industri makanan dengan pengembangan Citul, hidangan unik yang menggabungkan antara aci dan juga tulang. Poin yang kedua ini peluang terbukanya segmen di bidang kesehatan, di mana Citul ini sebagai hidangan kaya nutrisi dapat menjadi alternatif menarik bagi konsumen yang mencari cara baru untuk meningkatkan asupan kalsium dan nutrisi penting lainnya. Yang ketiga ini kerjasama dengan mitra bisnis seperti restoran, kafe, ataupun supermarket, yang memberikan peluang untuk meningkatkan distribusi dan penetrasi, pasar Citul. Yang ketiga ini ada analisis SWOT, yang pertama ada strength atau, kekuatan, eee, poin yang pertama adalah inovasi. Citul ini memiliki kekuatan utama dalam inovasi produknya ini, yaitu kombinasi yang unik antara aci dan juga tulang. Poin yang kedua ini kesehatan, pemanfaatan tulang, dalam Citul ini tidak hanya memberikan dimensi rasa yang unik, tetapi juga menawarkan nilai tambah dari segi kesehatan. Poin yang ketiga ini strategis, lalu selanjutnya ini ada weakness atau kelemahan. Poin yang pertama tidak familiar, karena sebetulnya itu, masih banyak yang belum mengetahui, makanan Citul ini. Poin yang kedua ini tantangan ketersediaan bahan baku. Kombinasi, bahan aci dan tulang ini dapat memunculkan tantangan dalam produksi massal, seperti ketersediaan bahan baku atau konsistensi produk. Yang ketiga ada persaingan, yang keempat, ada, resistensi. Citu ini mungkin, akan menghadapi kelemahan berupa resistensi konsumen terhadap, konsep kombinasi, antara aci dan tulang. Yang ke yang ketiga ini ada opportunity, atau peluang. Eee, Poin yang pertama mengikuti perkembangan tren kesehatan. Nah, dalam menghadapi tren kesadaran kesehatan ini dan kebugaran yang terus berkembang, Citul ini memiliki peluang yang besar untuk memasarkan diri sebagai hidangan yang tidak hanya lezat, tapi juga memberikan manfaat kesehatan, terutama dengan kandungan nutrisi dari tulang. Poin yang kedua ini berkolaborasi, dengan restoran atau kafe. Peluang untuk berkolaborasi dengan restoran dan kafe memberikan Citul ini kesempatan untuk memperluas jangkauan pasarannya. Lalu yang keempat ada threat atau ancaman. Poin yang pertama ini tingkat kesadaran yang rendah. Poin yang pertama adalah persaingan, poin yang kedua ini kesadaran yang rendah. Yang dimaksud dengan kesadaran yang rendah ini, masih banyak, eee, tingkat kesadaran yang rendah di kalangan konsumen terhadap, konsep kombinasi aci dan juga tulang. Lalu yang ketiga ada fluktuasi harga bahan baku, seperti aci dan tulang dapat menjadi ancaman terhadap kestabilan biaya produksinya. Lalu yang keempat ada cash flow, di sini ada total penerimaan 50 juta, lalu ada, total pengeluarannya 26.275, selisih kas 23.725, saldo kas awal 10 juta, saldo kas akhir 33.725. Dengan justifikasi anggaran Cito itu per bulan 4.166, atau bisa lebih sebetulnya, dengan penjualannya itu, 2.000 sampai 3.000. Selanjutnya ada metode pelaksanaan, ada perencanaan, pembuatan produk, promosi, dan juga evaluasi. Nah, yang pertama ini ada perencanaan. Pertama-tama itu perlu dilakukan penelitian menyeluruh terkait bahan baku, yaitu aci dan tulang. Selanjutnya perencanaan dalam hal formulasi resep Cito yang membutuhkan, pengujian dan pengembangan yang teliti. Perencanaan juga harus melibatkan pemilihan teknologi produksi yang tepat dan juga pemilihan tim manajemen yang berkualitas. Selanjutnya ada pembuatan produk, lalu yang ketiga ada promosi. Promosi ini akan dilakukan di platform media sosial dan juga web. Saya juga akan melakukan promosi penjualan seperti diskon ataupun pemasaran langsung seperti pameran kuliner. Nah, yang terakhir ini, metode pelaksanaan yang terakhir ada evaluasi. Eee, yang dimaksud dengan evaluasi ini, akan menjadi dasar untuk pembuatan keputusan bisnis yang tepat dan memastikan bahwa Cito ini tetap relevan dan bersaing di pasar yang terus berubah. Dengan menggabungkan data dari berbagai aspek operasional dan juga pemasaran, Cito juga dapat berkembang dan meningkatkan daya saing dalam industri kuliner. Lalu, yang terakhir ini ada jadwal kegiatan. Yang pertama ada menentukan ide dan survei pasar, yang kedua ada pembuatan proposal, perancangan produk, uji coba pembuatan produk, produksi dan launching produk, penjualan dan pemasaran produk, evaluasi program, dan yang terakhir ada, penulisan laporan. Nah, jenis kegiatan ini akan, dilakukan, berdasarkan dengan bulan pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh, dan delapan. Baik, sekian, pemaparan presentasi saya terkait proposal bisnis, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.